Bab 2226. Giu Sang yang malang dijual oleh kedua orang itu begitu saja. Tepat pada saat itu, ia mengalami metode bunuh diri yang disebut dengan menjerat lehernya sendiri. Baiklah, nak, kaulah yang memaksaku. Blackfoot, anak ini punya rahasia besar. Di balik kabut hitam, terdengar tawa dingin Giu Sang. Kala itu di dunia hutan abadi, gunung raksasa yang turun dari langit memiliki aura gunung rentang surga. Harta karun semacam ini benar-benar sesuatu yang bahkan akan menggerakkan para penguasa tertinggi yang tak terkalahkan. Awalnya, dia selalu berpikir untuk mencari Ye Yuan untuk membalas dendam setelah pulih dari luka-lukanya, dan kemudian merebut gunung raksasa itu saat dia melakukannya. Tetapi dia tidak pernah menyangka kalau kecepatan pertumbuhan Ye Yuan akan secepat itu. Lebih jauh lagi, Ye Yuan bahkan menyerang terlebih dahulu untuk memperoleh keuntungan, langsung menyerbu ke arah Gunung Finflame. Tetapi sekarang, dia akan kehilangan nyawanya, untuk apa dia masih menginginkan rahasia ini? Oleh karena itu, dia berencana untuk mengungkapkan rahasia ini sepenuhnya, dan membiarkan Blackfoot dan Blood Yamahol mengurus Ye Yuan. Dia yakin bahwa mereka pasti sangat tertarik dengan rahasia ini. Mendengar ini, Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan tidak menunjukkan apapun. Blackfoot memasang ekspresi agak terpesona saat bertanya dengan senyum tipis, "Oh, rahasia apa? Dia punya." Gemuruh. Perkataan Jiu Sang baru diucapkan di tengah jalan ketika Blackfoot tiba-tiba mengacungkan jarinya. Dao berkelebat, gelombang energi yang mengerikan meratakan seluruh gunung hingga rata dengan tanah. Gerakan jari seorang kaisar surgawi benar-benar mengerikan. Semua orang memasang telinga tajam, ingin mendengar apa yang dikatakan Jiu Sang. Namun siapa sangka bahwa Blackfoot tidak memberinya kesempatan sama sekali. Namun, Blackfoot tidak membunuh Jiu Sang dan bahkan meninggalkannya dengan satu nafas. Kehidupan Jiu Sang, tentu saja dia simpan untuk Ye Yuan. Blackfoot menatap ke arah Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye menjadi orang nomor satu dalam alchemy Dao Sage kedua di kuil pengorbanan, bagaimana mungkin tidak ada rahasia padanya? Di dunia rentang surga ini, di antara orang-orang yang telah mencapai prestasi besar, siapa yang tidak memiliki rahasia besar? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi, Imam Besar Leluhur Suci, Leluhur Pengobatan, orang-orang ini pasti memikul rahasia yang mengejutkan pada diri mereka. Tapi lalu kenapa? Bahkan jika dia, Blackfoot, mengetahui rahasia ini, dengan kuil pendeta sebagai pendukungnya, apakah dia masih berani melakukan apapun terhadap Ye Yuan? Apalagi ada seorang tokoh terkemuka Kaisar Surgawi yang hadir di hadapannya. Sungguh menggelikan bagi Jiu Sang untuk ingin menggunakan rahasia ini sebagai ganti nyawanya. Kecuali, Blackfoot menganggap dirinya pintar dan lancang. Rahasia tentang Ye Yuan memang rahasia yang luar biasa. Gunung Leser Heavenspan, harta karun tertinggi ini, nilainya sungguh tak terukur. Jika sampai terbongkar, Ye Yuan kemungkinan besar akan dikejar terus-menerus. Namun, Ye Yuan sama sekali tidak khawatir. Dia memperkirakan Blackfoot tidak akan memberi Jiu Sang kesempatan berbicara. Dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Karena Ye Yuan pernah menggunakan gunung rentang langit kecil di hadapan Jiu Sang, bagaimana mungkin dia tidak punya sesuatu yang tersembunyi? Ini juga salah satu alasan mengapa ia bekerja sama dengan Blackfoot. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata sambil menggenggam tangan, terima kasih banyak atas tindakan Hall Master Blackfoot. Ini sangat membantu saya. Blackfoot mengangguk dan berkata, kalau begitu, Kaisar Surgawi ini akan pergi dulu. Tuan Ye, tolong jangan lupakan perjanjian di antara kita. Setelah selesai berbicara, Blackfoot langsung membawa ras iblis Empirins yang tampak bersemangat dan meninggalkan Gunung Finflame. Para Empyrean manusia saling bertukar pandang. Seorang Kaisar Surgawi yang hebat diusir begitu saja. Sage kedua memang Sage kedua. Adik Ye, apa yang harus kulakukan terhadap para Empyrean iblis ini? Tanya Empyrean Cao Yuan. Ye Yuan melirik dan berkata dengan dingin, bunuh mereka semua. Maka, pembantaian pun dimulai. Para Empyrean iblis ini kurang lebih terkait dengan pengepungan hutan abadi Empyrean Surgawi saat itu. Membunuh mereka juga dianggap memberikan pertanggungjawaban kepada Heavenly Empyrean Immortal Grove. Ye Yuan menyingkirkan Jiu Sang, membasmi gunung api iblis, dan memusnahkan sepenuhnya garis keturunan Kanuo yang ikut serta dalam invasi dunia hutan abadi saat itu. Perseteruan yang berlangsung selama jutaan tahun ini akhirnya berakhir sepenuhnya. Segalanya menjadi tenang, kaki depan Ye Yuan baru saja kembali ke Heavenly Eagle dan Blackfoot tiba tepat di belakangnya. Dia datang sendiri. Yang ikut bersamanya adalah 5 apoteker iblis bintang 7 dari ras iblis. Saudara Blackfoot, kamu benar-benar datang sendiri. Ye Yuan berkata dengan terkejut. Blackfoot tersenyum dan berkata, Tuan Ye mungkin masih belum menyadari betapa berharganya pil obat Anda. Jika Kaisar Surgawi ini tidak datang sendiri, mungkin akan dirampok di tengah jalan.
Kalian yang sedikit ini, mengapa belum memberi salam kepada Tuan Ye? Kelima Empyrean Agung semuanya membungkuk memberi hormat dan berkata, memberi salam kepada Guru Ye. Ye Yuan mengangguk pelan, mempertimbangkan untuk menjawab, lalu berkata dengan dingin, aku akan mengatakan hal-hal buruk dulu. Kalian yang sedikit, setelah memasuki menara pilku, harus mematuhi aturan menara pilku. Dalam 100 tahun ini, hidup dan mati kalian bergantung padaku. Raut wajah kelima orang itu berubah muram, dan mereka pun buru-buru menurutinya. Setelah selesai berbicara, Ye Yuan menoleh ke Yun Yi di sampingnya dan berkata, Yun Yi, mereka berlima akan diserahkan kepadamu, perlakukan saja mereka seperti murid biasa menara pil. Yun Yi membungkuk dan memberi hormat. Dengan santai memanggil seorang pemuda alam dewa surgawi yang berpakaian seperti dukun, ia menginstruksikan, Qin Rui, mereka berlima akan diserahkan kepadamu. Dalam 100 tahun ini, kau akan bertanggung jawab atas studi dao alkimia mereka. Of. Kelima orang itu hampir memuntahkan seteguk darah tua. Kelima orang tersebut merupakan ahli Empyrean tahap akhir, apoteker iblis bintang 7. Di Aula Yamadara, di ras iblis, siapa di antara mereka yang tidak memiliki status yang sangat dihormati? Nama Ye Yuan mengguncang perbatasan selatan, mereka bersedia berada di bawah pengawasan Ye Yuan hanya karena namanya. Tetapi siapakah yang tahu bahwa sesampainya di Heavenly Eagle, ia malah menugaskan seorang dukun kecil untuk bertanggung jawab atas studi alkimia mereka. Bahkan Kaisar Langit Blackfoot yang ada di sampingnya juga sedikit mengernyit. Di antara kelima orang itu, pria kekar berwajah hitam di depan berdiri dan berkata dengan nada kesal, Ye Yuan, apa maksudmu? Empyrean ini, bagaimanapun juga, adalah kepala aula balai pengobatan iblis. Kau benar-benar membiarkan seorang dukun kecil dari alam dewa surgawi memimpin kami. Kami datang dari ribuan mil jauhnya. Apa kau sengaja mempermalukan kami? Ye Yuan tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, mempermalukan kalian semua. Ye ini tidak punya waktu luang. Qin Rui, tandinglah dengan kelima senior ini. Qin Rui melangkah keluar dari barisan dan berkata sambil membungkuk, baik, Grandmaster. Setelah selesai berbicara, dia menoleh kelima orang itu lagi dan berkata, senior, tolong ajari aku. Pria kekar berwajah hitam itu mencibir dan berkata, bagus sekali. Empyrean ini ingin melihat apakah, dalam diri Bodhidharma elang surgawi ini, bahkan seorang dukun kecil pun bisa mengajari Empyrean ini cara meracik pil. Setengah hari kemudian, kelima Empyrean Agung datang ke hadapan Blackfoot dengan kepala tertunduk malu. Yang mulia, kami malu. Blackfoot terkejut hingga ia tercengang. Kelima orang ini sudah menjadi apoteker Fin bintang 7 terbaik di Fin Medicine Hall miliknya. Namun, mereka justru dilumpuhkan oleh seorang dukun cilik hingga helm dan baju zirah mereka hilang. Seberapa dalamkah kekuatan Pil Tower ini? Tiba-tiba dia agak mengerti mengapa ketenaran Ye Yuan begitu menggema. Keterampilan alkimia ras iblis bahkan tidak terhitung sampah di hadapan Ye Yuan. Blackfoot menarik napas dalam-dalam, mengendalikan pikirannya, dan berkata dengan tenang, kalau begitu, kalian semua ikuti guru kecil ini dan pelajari dao alkimia dengan benar. Kelima orang itu tidak lagi mengeluh dan mengangguk setuju. Sebulan kemudian, Blackfoot membawa beberapa lusin pil Tyrant Blood Heavenly Fin dan meninggalkan Bodhidharma pil spiritual surgawi dengan gembira. Dengan beberapa lusin pil iblis surgawi darah tiran ini, kekuatan aula cabang mereka akan melonjak secara signifikan. Sementara kelima Empyrean itu tinggal di menara pil dan menjadi tabib kecil Qin Rui. Pada hari kedua Blackfoot pergi, Ye Yuan membawa Jiu Sang dan kembali ke dunia hutan abadi. Di depan makam yang sunyi, seorang pemuda berpakaian putih duduk di tanah. Ia bersandar di pohon besar. Sambil memegang labu anggur, ia meneguk anggur yang ada di dalamnya. Ekspresinya tampak agak kesepian. Di dalam api putih pucat itu, secercah sisa jiwa berteriak serak, tampak sangat ketakutan. Ye Yuan, aku salah. Kumohon, jangan bunuh aku. Selama kau mengampuni nyawaku, aku akan bekerja keras untukmu di masa depan. Berisik. Ye Yuan menjentikkan jarinya. Kekuatan api melonjak sekali lagi. Jiu Sang menjerit dengan sedihnya tanpa henti, jiwa iblisnya pun semakin melemah. Makam tunggal ini didirikan untuk Ji Zhengyang oleh Ye Yuan saat itu, di bekas lokasi Balai Raja Pengobatan. Ye Yuan meneguk anggur dan berkata pada batu nisan, sudah 2000 tahun berlalu, ayah, kebencianmu yang mendalam akhirnya terbalaskan. Karma ini akhirnya terbayar. Memurnikan sisa jiwa Jiu Sang membutuhkan 7 kali 7, 49 hari. Anak ini akan menjagamu di sini selama 49 hari. Ye Yuan meneguk lagi, sudut mulutnya tersenyum saat berkata, masih ingat waktu itu, waktu aku berumur 6 tahun, kau mengajariku pemurnian pil untuk pertama kalinya. Aku memurnikannya menjadi bola pasta. Kau bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak, memuji bakatku yang melampaui orang lain.
Kau berpesan padaku untuk tidak sombong dan tidak gegabah, maka aku mengabdikan diri untuk memahami Dao selama 200 tahun, dan bangkit menjadi terkenal dalam semalam di kota Klutmarsh. Rasanya seperti dia sedang minum dengan teman lama sambil mengobrol ringan. Saat dia mengobrol, air mata Ye Yuan sudah membasahi bajunya. Cinta seorang ayah kepada putranya. Selama lebih dari 500 tahun, Ji Zhengyang memberikan cinta kebapaan yang paling mulia di dunia ini kepada Ye Yuan. Ji Zhengyang merasa sangat berjasa atas Ye Yuan yang mampu mencapai prestasi saat ini. Ye Yuan tentu saja tidak tahu bahwa penilaian imam besar leluhur suci di belakangnya adalah kualitas yang langka dan terpuji dalam dirinya. Selain mengalami perubahan besar, masih ada sebagian besar yang berasal dari ayahnya, Ji Zhengyang. Dapat dikatakan bahwa Ji Zhengyang adalah mercusuar jalan hidup Ye Yuan. Bahkan setelah bereinkarnasi, sebelum sisa jiwa Ji Zhengyang menghilang, dia masih mengajari Ye Yuan satu pelajaran terakhir. 7 demi 7, 49 hari akan berlalu dalam sekejap mata, Ye Yuan menuangkan anggur. Kemudian ia menemukan bahwa labu anggur sudah kering. Anggur mengering, air mata pun ikut mengering bersama angin. Ye Yuan perlahan bangkit, menatap batu nisan, dan berkata, awalnya aku ingin menemani ayah beberapa hari lagi. Hanya saja saat ini, hidup dan mati Ling Sui belum diketahui, sementara Li Er terjebak di jurang. Dunia rentang langit akan segera bergejolak. Anak ini tidak punya pilihan selain pergi. Setelah semuanya tenang, anak ini akan datang dan menemani ayah lagi. Pada saat ini, sisa jiwa terakhir Jiu Sang juga telah dimurnikan secara menyeluruh. Kaisar surgawi Jiu Sang sepenuhnya menghilang ke langit dan bumi. Melihat Jiu Sang menguap ke udara tipis, secercah rasa lega melintas di hati Ye Yuan. Pikirannya luar biasa lancar dan benar-benar memasuki keadaan kekosongan. Gunung rentang langit kecil terbang keluar dari tubuhnya tanpa sadar dan tiba di depan Ye Yuan. Ye Yuan melihatnya dan benar-benar merasakan adanya jejak hubungan garis keturunan. Saat melihat gunung leser Heavenspan lagi, pemandangan di depan mata Ye Yuan sudah benar-benar berbeda. Gunung leser Heavenspan ini merupakan gabungan warna-warna, namun dibangun dan dibentuk dari potongan-potongan kubus kecil. Kubus-kubus kecil ini mengungkapkan informasi yang sangat rumit dan terperinci, membuat Ye Yuan juga tidak dapat memahaminya. Ini aura sumber Dao Agung. Ya, gunung rentang langit kecil itu luar biasa dalam dan mampu membuatku memahami kanon rentang langit kekacauan, metode kultivasi semacam ini. Secara alami, ia terkait erat dengan sumber Dao Agung. Aku hanya tidak tahu apa hubungan gunung rentang langit kecil ini dengan gunung rentang langit itu. Tiba-tiba, alis Ye Yuan sedikit terangkat. Gumpalan asap hijau tiba-tiba muncul di atas nisan Ji Zhengyang. Cahaya itu berkelebat dalam sekejap. Jantung Ye Yuan berdebar kencang dan dia sangat terkejut. Ini. Sisa jiwa ayah sudah benar-benar lenyap. Bagaimana mungkin masih ada gelombang jiwa ilahi? Itu juga aura sumber. Ye Yuan terkejut hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saat itu di dunia tanpa akhir, dia menyaksikan sendiri jiwa sisa ayahnya menghilang ke udara tipis. Namun kini, apa yang terjadi dengan gelombang jiwa dewa di batu nisan itu? Jiwa yang tersisa, karma, sumber, mungkinkah samsara? Pikiran Ye Yuan berkelebat bagai kilat, dan langsung memikirkan banyak hal. Jiwa ayah tidak hancur tetapi merupakan jiwa sisa yang menghilang. Setelah Jiu Sang meninggal, semua karma ayah di dunia ini telah dilunasi. Oleh karena itu, ayah berubah menjadi jejak sumber dan pergi bereinkarnasi. Tetapi, apakah benar-benar ada tempat untuk reinkarnasi di dunia ini? Mengapa hal itu tidak pernah terdengar? Kemana seseorang pergi untuk bereinkarnasi? Dunia ini selalu memiliki legenda tentang reinkarnasi. Tetapi tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang benar-benar bereinkarnasi. Seseorang yang meninggal ibarat lampu yang padam, semua pikiran menjadi abu. Kematian adalah kematian. Bahkan bagi para kaisar surgawi yang hebat itu, tak seorang pun pernah mendengar sebelumnya tentang seseorang yang bereinkarnasi dan naik ke puncak lagi. Tiba-tiba, tatapan Ye Yuan berubah tajam, melihat ke arah gunung rentang langit kecil. Setelah itu, pandangannya seakan-akan menembus kehampaan lagi, menatap ke arah dunia rentang surga, gunung rentang surga. Apa sebenarnya yang ada di gunung rentang surga? Bahkan leluhur Dao pun tak bisa mendaki ke puncaknya. Bolehkah aku naik? Ayah tak akan benar-benar memasuki samsara. Ye Yuan bergumam pelan dan tiba-tiba merasakan dorongan yang sangat kuat terhadap gunung Heavenspan. Entah sudah berapa lama berlalu, tatapan Ye Yuan tiba-tiba berubah tajam dan ia berkata, ayah, jika benar-benar ada samsara di dunia ini, anak ini pasti akan menemukanmu dan membiarkanmu memulihkan ingatanmu. Apa yang kau dan ibu alami di kehidupan ini terlalu menyakitkan. Aku pasti akan memikirkan cara untuk menebusnya.
Ye Yuan menjalani kehidupan lain, meskipun ayah Ye Hang dan ibu Ren Hongling mengalami hari-hari yang suram, mereka saling mencintai seumur hidup. Saat ini, di bawah perlindungan Ye Yuan, mencapai usia tua bersama, bahkan hidup selamanya, bukanlah sesuatu yang sulit. Namun, ayah di kehidupan sebelumnya, Ji Zhengyang, dan ibu, Ao Jun, mengalami begitu banyak jalan terjal dan kemunduran. Kedua orang itu berada di tempat yang tepat, tetapi pada waktu yang salah, dan mereka tidak dapat bersama dari awal hingga akhir. Ye Yuan menyelamatkan ibunya, tetapi ia tak pernah bisa menyelamatkan ayahnya. Inilah penyesalan terbesar di hatinya. Mungkin dia masih punya kesempatan untuk menebus penyesalan ini. Ye Yuan tidak yakin, tapi selama masih ada kemungkinan, dia tidak akan menyerah. Mengucapkan selamat tinggal kepada suami dan istri Ye Hang, dan pasangannya yang lain, Ao Jun, Ye Yuan kembali ke dunia rentang surga sekali lagi. Saat ini, situasi umum di perbatasan selatan sudah tenang. Dengan Bai Tong yang menjaga benteng, ia pun bisa pergi dengan tenang. Setelah pertarungan hebat dengan Nine Origin terakhir kalinya, bukan hanya dunia kekacauan Ye Yuan yang hancur total, tubuh jasmaninya pun melemah, jiwa sucinya bahkan hampir berubah menjadi abu. Jika bukan karena Dasles yang mengerahkan mutiara penekan jiwa untuk melindungi Ye Yuan di saat-saat terakhir, dia tidak akan kehilangan ingatannya dengan mudah. Lagi pula, Nine Origin bukanlah musuh yang pernah dihadapi Ye Yuan di masa lalu. Dia terlalu kuat. Kekuatannya cukup untuk menyaingi Kaisar Langit-Langit ke-9 umat manusia. Konsep seperti apakah Kaisar Surgawi Langit ke-9 itu? Seseorang seperti Jiu Sang, dia bisa membunuhnya dengan embusan udara. Bagi Ye Yuan bisa bertahan hidup di tangannya, itu sudah merupakan suatu keajaiban. Namun harganya membuat Dasles tertidur. Tanpa dukungan Dasles, indera spiritual Mu Lingsui menjadi semakin lemah. Oleh karena itu, setelah meredam pergolakan di perbatasan selatan, Ye Yuan harus pergi. Dia harus pergi ke daerah hantu Shinra, untuk mencari harta karun alam yang disebut esensi darah Silvernet. Silvernet Blood Essence sangat membantu dalam pemulihan tubuh jiwa dan dapat membantu Dasles pulih. Namun, saat Ye Yuan hendak pergi, Ning Tianping juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Saat ini, Ning Tianping sudah menerobos ke alam Empyrean dengan bantuan pil obat Ye Yuan. Kekuatannya tiba-tiba muncul untuk pergi dan membalas dendam pada tuannya, Mo Lifei. Mo Lifei pernah berkata sebelumnya, kekuatan lawannya hanya berada di puncak alam dewa sejati. Bahkan jika dia berhasil menembus level ini setelah bertahun-tahun, dengan kekuatan Ning Tianping, tentu saja mudah untuk menghadapinya. Ye Yuan tentu saja tidak punya alasan untuk menghentikannya. Ye Yuan memberi Ning Tianping beberapa pil obat dan harta roh Empyrean untuk melindungi dirinya. Tuan dan pelayan ini pun pergi, menempuh jalan mereka masing-masing. Wilayah hantu Shinra adalah wilayah dengan energi yin yang sangat kuat. Para seniman bela diri manusia sama sekali tidak berani mendekatinya. Konon katanya tempat ini dulunya merupakan medan perang kuno, dengan banyak sekali tokoh kuat yang telah gugur. Jiwa dan kerangka sisa yang tak terhitung jumlahnya mengalami perubahan tahun demi tahun dan menjadi pusat kekuatan Ghost Dao. Dan medan perang kuno ini juga secara bertahap berevolusi menjadi daerah hantu Shinra. Di tempat ini, para ahli Ghost Dao berkumpul, tidak kekurangan ahli tingkat Empyrean. Dengan Ye Yuan berjalan ke kota hantu Fengdu, dia segera menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik Dao hantu. Ternyata manusia. Sudah lama sekali aku tidak merasakan nikmatnya manusia. Aku tidak menyangka ada orang yang tidak takut mati mengantarkan dirinya ke rumah kita. Astaga, baunya enak sekali. Darahnya pasti enak sekali. Jangan rebut dia dariku. Manusia ini milikku. Ketika beberapa ahli Ghost Dao tingkat 6 melihat Ye Yuan, masing-masing dari mereka mengeluarkan air liur dalam-dalam seperti mereka telah melihat makanan lezat. Manusia adalah makanan lezat di mata mereka. Gemuruh. Saat aura Ye Yuan dilepaskan, tekanan dari Chaos Realm tiba-tiba meningkat, langsung menghancurkan beberapa ahli Ghost Dao itu hingga menjadi debu. Wajah para pendekar Ghost Dao lainnya berubah pucat pasi, menatap Ye Yuan dengan wajah ngeri, berbalik dan ingin melarikan diri. Kamu, kemarilah. Ye Yuan tiba-tiba menunjuk ke mayat surgawi peringkat 6 dengan kulit pucat pasi dan berkata. Mayat surgawi itu tidak berbeda dengan manusia. Hanya saja kulitnya sangat pucat. Pada saat ini, karena dia ketakutan, wajahnya malah semakin tidak memerah. Senior, apa instruksi yang Anda miliki? Ye Yuan berkata dengan dingin, aku mencari Wild Blade Ghost Empyrean. Apa kau tahu di mana dia? Kota hantu Fengdu adalah kota hantu setingkat kaisar, dengan wilayah yang diduduki sangat luas. Ada 3 kaisar surgawi Dao hantu yang agung di dalamnya. Kekuatan yang dibentuk oleh 3 kaisar surgawi hantu Dao yang agung masing-masing disebut Yin Huai Manor, Fast Huai Manor, dan Li Huai Manor.
Hantu pedang liar Empyrean pernah memberitahunya bahwa dia berada di bawah kediaman Huai besar Kaisar Langit Changsu. Mayat surgawi itu berkata, hantu pedang liar Empyrean. Dia seharusnya dipenjara di Yin Huai Manor saat ini. Di penjara. Alis Ye Yuan sedikit berkerut. Mayat surgawi itu mengangguk dan berkata, beberapa hari yang lalu, Yin Huai Manor tiba-tiba menyerang Fas Huai Manor. Kejadian itu menyebabkan keributan besar di kota hantu Fengdu. Wild Blade Ghost Empyrean gagal dan ditangkap. Fas Huai Manor kehilangan lebih dari selusin jalan tersembunyi. Tatapan Ye Yuan berubah tajam dan dia berkata, pimpin jalan. Mayat surgawi itu terkejut dan berkata, kemana? Ye Yuan berkata dengan dingin, Yin Huai Manor. Mayat surgawi itu berkata dengan terkejut, senior, Yin Huai Manor punya ahli sebanyak awan, bahkan para Empyrean saja jumlahnya lebih dari selusin. Kau sendirian. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, nadanya berubah sedikit dingin saat dia berkata, pimpin jalan. Mayat surgawi itu terkejut dan berkata, iya. Mayat surgawi itu gemetar ketakutan, membawa Ye Yuan berkeliling. Mereka kemudian tiba di depan sebuah kantor pemerintahan feodal yang menempati area yang sangat luas. Di kantor feodal tertulis 3 karakter besar, Yin Huai Manor. Ye Yuan tahu bahwa para ahli kaisar surgawi di daerah hantu Shinra juga tidak mudah bergerak keluar. Selama kaisar surgawi tidak mengambil tindakan, dengan kekuatan Chaos Realm tingkat menengahnya saat ini, sudah tidak banyak orang di Empyrean Realm yang dapat melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, 3 kaisar surgawi Dao hantu yang agung di kota hantu Fengdu hanyalah kaisar surgawi Cakrawala pertama. Bahkan jika mereka ingin mengambil tindakan, Ye Yuan juga memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Manusia. Saat para pengawal Yin Huai Manor melihat Ye Yuan, kedua mata mereka berbinar. Ye Yuan melangkah maju dan berkata dengan dingin, aku di sini untuk membawa Wild Blade Ghost Empyrean pergi. Para penjaga bertukar pandang dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bawa pergi hantu pedang liar Empyrean. Kau pikir kau siapa? Anak yang lezat. Darahnya pasti sangat manis. Nah, karena kamu sudah datang, lupakan saja soal pergi. Tinggallah di sini dan biarkan kami, saudara-saudara, mencicipinya. Selesai berbicara, beberapa penjaga bergegas maju dan hendak mencabik-cabik Ye Yuan. Ye Yuan mendengus dingin. Menghentakkan kakinya, gumpalan udara mengerikan menyebar dengan dirinya sebagai pusatnya. Bang, bang, bang. Beberapa penjaga langsung meledak, berubah menjadi awan abu beterbangan. Kekuatan sisa dari gelombang udara itu tidak berkurang, malah terus mengguncang hingga bumi retak, dan terpancar ke Yin Huai Manor. Setelah membunuh beberapa penjaga, Ye Yuan mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju kantor feodal. Mata mayat surgawi itu terbelalak lebar. Dia bahkan mengira Ye Yuan datang untuk memohon keringanan hukuman. Tapi orang ini malah akan langsung membunuh di dalam. Gila, kan? Yin Huai Manor adalah faksi penguasa langit yang kuat. Sekalipun kamu seorang Empyrean, kamu juga tidak akan berani terburu-buru seperti ini, kan? Bagus sekali, bocah manusia ini terlalu mendominasi. Ye Yuan menimbulkan keributan besar, yang segera membuat khawatir para penguasa Empyrean. Seorang hantu Dao Empyrean menghentikan Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin, manusia berandal, berani bertindak liar di Yin Huai Manor, apakah kau sedang mencari kematian? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, bawa pedang liar hantu Empyrean ke sini dan aku akan segera pergi. Hantu Dao Empyrean mencibir dingin dan berkata, kau pikir kau siapa? Kau meminta Empyrean ini untuk membawanya ke sini dan Empyrean ini akan membawanya ke sini. Lalu bagaimana dengan wajah Yin Huai Manor yang masih bisa berdiri kokoh di kota ini? Ye Yuan berkata dengan dingin, apa kau salah? Aku tidak sedang membicarakannya denganmu. Aku hanya memberitahumu. Kalau dia tidak keluar, aku akan mencarinya sendiri. Dao hantu Empyrean tidak bisa melihat situasi Ye Yuan yang sebenarnya. Namun, ia melihat bahwa Ye Yuan masih muda. Bahkan jika ia berada di alam Empyrean, ia juga tidak akan terlalu kuat. Oleh karena itu, dia mendengus dingin dan berbalik ke arah Ye Yuan. Segel tangan Ye Yuan seperti hantu, dan dia berkata dengan suara dingin, segel. Dia langsung membentuk formasi. Ghost Dao Empyrean langsung disegel dalam formasi susunan oleh Ye Yuan, bahkan tidak dapat bergerak. Saat ini, kekuatan Ye Yuan semakin meningkat. Kekuatan 9 arai agung penakluk surga mendalam 100 aliran pikiran tumbuh lebih dari 1 kali lipat. Berurusan dengan hantu Dao Empyrean Cakrawala kedua, dia tidak memerlukan usaha sedikit pun. Hantu Dao Empyrean itu tampak ketakutan. Dia sama sekali tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan bergerak, dan dia sudah sepenuhnya tersegel. Tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan tenaganya, dia tidak dapat melepaskan diri. Bagaimana mungkin anak manusia ini begitu kuat?
Tak lama kemudian, beberapa Empyrean lainnya muncul lagi, dan semuanya disegel oleh Ye Yuan dalam satu gerakan. Para petinggi peringkat 6 di Yin Huai Manor, mata mereka semua hampir melotot. Siapa si bocah manusia ini? Dia belum bergerak dan separuh penduduk Yin Huai Manor sudah kalah. Anak ini adalah dewa formasi tingkat 7 yang sangat tangguh, terlalu mengerikan. Kalau bukan karena belas kasihan, para penguasa Empyrean mungkin sudah mati semua. Anak ini ke sini untuk Wild Blade Ghost Empyrean. Dia benar-benar menerobos masuk ke Yin Huai Manor dengan paksa. Gila banget. Tuan Cijue sudah datang, jadi dia pasti sudah mati. Sambil berbicara, seorang tokoh kuat Empyrean dengan wajah datar muncul di hadapan Ye Yuan. Wah, berhenti di sini. Maju selangkah lagi, kau akan mati tanpa kuburan. Kata Cijue dengan suara dingin. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, sudah kubilang sebelumnya, bawa pedang liar hantu Empyrean ke sini, dan aku akan segera pergi. Wajah Cijue dari Empyrean berubah muram, dan dia berkata dengan suara dingin, karena kau mencari kematian, maka Empyrean ini akan mengirimmu pergi. Hah? Yang kulihat hanyalah meraung liar, sebuah pukulan menyerbu ke arah Ye Yuan. Cijue Empyrean ini adalah Empyrean jalur mayat. Tubuh fisiknya sangat kuat dan sudah berada di tahap akhir peringkat 7. Jalan mayat Empyrean terutama mengolah tubuh jasmani. Tubuh penuh otot tangguh yang bersaing ketat dengan harta roh Empyrean bukanlah hal yang sulit. Sayang sekali dia bertemu Ye Yuan. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, kedua orang itu saling beradu dalam puluhan gerakan. Cijue dari Empyrean mundur dengan liar. Kedua telapak tangannya yang kekar terasa seperti bukan miliknya lagi. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan tatapan aneh, kau bersaing denganku dalam hal tubuh fisik. Empyrean Cijue menatap Ye Yuan dengan ekspresi ketakutan saat dia berkata dengan kaget, tubuh emas transformasi ketujuh yang sempurna. Setelah Jiu Sang meninggal, alam hati Ye Yuan mencapai kesempurnaan, pikirannya mengalir lancar, kekuatannya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, dia sudah sebanding dengan Fifth Firmament Empyreans. Dengan kekuatan tubuh Ye Yuan, bertarung secara kuat melawan Empyrean langit ketujuh bukanlah masalah sama sekali. Dan dia bahkan tidak menggunakan teknik bela diri apapun. Cijue, kenapa kamu berlama-lama? Kamu cuma manusia biasa, tapi sampai sekarang kamu belum mengurusnya. Haha, sudah kubilang kalian semua, mayat-mayat ini, hanya punya tubuh penuh otot kasar dan tidak berguna sama sekali. Itu juga tidak sia-sia, setidaknya bisa digunakan sebagai perisai daging. Pada saat ini, tiga sosok lainnya tiba, mengepung Ye Yuan di tengah. Ketiga orang ini secara mengejutkan semuanya adalah ahli Empyrean tahap akhir. Empyrean Cijue mendengus dingin dan berkata, kalian bertiga, berhentilah bersukacita atas kemalangan orang lain di sini. Bocah ini memiliki tubuh emas transformasi ketujuh yang sempurna. Kekuatan fisiknya tidak kalah denganku. Lagi pula, dia bahkan dewa formasi bintang 7. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tiga orang lainnya memperlihatkan wajah terkejut, menatap ke arah Ye Yuan dengan takjub. Ketiga penguasa hantu agung ini masing-masing adalah Ghost Seven, Si Chen, dan Demon Cloud. Mereka sama dengan Empyrean Cijue. Mereka adalah 4 jenderal Empyrean tahap akhir di bawah komando Kaisar Surgawi Gostrich. Awan iblis Empyrean tertawa dingin, transformasi ketujuh yang sempurna. Hehe, sepertinya Pak Tuaci, kau benar-benar kena masalah kali ini. Tapi, transformasi ketujuh yang sempurna sama sekali tidak berguna di hadapan 100 rune dao hantuku. Ye Yuan menatap keempat Empyrean agung dan berkata dengan dingin, sepertinya aku harus mengalahkan kalian semua sebelum kalian tahu rasa sakit. Jika sebelumnya, Ye Yuan masih harus sangat berhati-hati, menggunakan rencana untuk menyelamatkan Wild Blade Ghost Empyrean. Namun, saat ini, kekuatannya sudah tidak perlu lagi bertindak secara diam-diam. Ia bisa langsung membunuh sampai ke depan pintu, rapi dan bersih. Daerah hantu Shinra adalah tempat yang tidak memiliki hukum, di mana yang lemah menjadi mangsa dan yang kuat berpesta. Oleh karena itu, Ye Yuan sama sekali tidak mau repot-repot membicarakan aturan dengan mereka, langsung memukuli mereka hingga tunduk. Tentu saja, mengingat wajah Kaisar Surgawi, dia tidak akan memberikan pukulan mematikan. Kalau tidak, dia akan baik-baik saja, tetapi Wild Blade Ghost Empyrean pasti sudah mati. Huhu, dasar bocah sombong tak tahu malu. Empyrean ini akan memesan darahmu terlebih dahulu. Saudara-saudara, serang bersama. Empyrean Si Chen tertawa dingin, segel di tangannya sudah mulai meremas. Hantu Dao 100 rune, ribuan hantu melahap hati. Tiba-tiba, teriakan melengking dari hantu-hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya terdengar keluar, membuat orang-orang merasa seperti hati mereka tercabik-cabik saat mendengarkannya. Hantu-hantu ganas itu meraung melengking saat mereka menggigit Ye Yuan. Hantu Dao 100 rune, tangan hantu lautan luas.
Empyrean Demon Cloud mengeluarkan teriakan yang dahsyat, telapak tangan hantu yang besar turun dari langit, langsung menghantam ke arah Ye Yuan. Hantu Dao 100 rune, bayangan hantu yang tak terhitung banyaknya. Hantu Langit 7 berteriak aneh. Bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah tanah, saling melilit ke arah Ye Yuan. 3 jimat hantu dieksekusi. Semuanya adalah jurus pamungkas tingkat Empyrean, dengan kekuatan yang tak tertandingi. 1 serangan ke jantung, 1 serangan frontal, dan 1 serangan pengekangan. Ditambah dengan perisai daging Cijue ini, serangan keempat Empyrean Agung sama sekali tak menyisakan ruang untuk kritik. Hahaha, bocah, matilah. Si Chen dari Empyrean berteriak aneh. Menghadapi bayangan hantu yang menutupi langit dan bumi, Ye Yuan hanya mengucapkan sepatah kata pelan. Melumpuhkan. Udara langsung membeku. Kegembiraan di mata keempat Empyrean Agung itu lenyap dan yang menggantikannya adalah teror. Mereka tidak bisa bergerak lagi. Belenggu Dao Surgawi membekukan segalanya. Gerakan apapun, bayangan hantu apapun, semuanya membeku. Etsa berongga pedang sejati. Ye Yuan mengayunkan pedang tulangnya, 4 garis cahaya pedang langsung ditembakkan. Ledakan, 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 ledakan. 4 sosok terbang mundur ke 4 arah. 3 Empyrean Dao hantu langsung terbelah menjadi 2. Namun, tak lama kemudian, tubuh mereka menyatu. Hanya saja, warnanya jauh lebih redup. Sedangkan Cijue, luka besar terbuka di dadanya, pemandangan yang mengerikan. Mengalahkan 4 Empyrean dengan satu gerakan. Keempat Empyrean Agung menatap Ye Yuan dengan wajah ketakutan, tatapan mereka penuh dengan keterkejutan. Kata sejati Dao Surgawi, mengendalikan ruang. Ini, kata si Chen dengan ekspresi ngeri. Ye Yuan berdiri dengan pedang di belakang punggungnya sambil berkata dengan dingin, kali ini hanya peringatan. Terus paksa aku, lain kali kau takkan bisa pulih. Ye Yuan sudah menahan gerakan pedang ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa pulih? Perlu diketahui, saat itu di dalam gua api hitam, Ye Yuan memusnahkan ratusan Empyrean sendirian. Sekarang setelah dia berhasil mencapai tahap tengah alam kekacauan, apakah dia akan peduli pada beberapa orang yang bahkan belum mencapai cakrawala ke-8? Ekspresi keempat Empyrean Agung sangat buruk. Baru sekarang mereka menyadari monster macam apa yang mereka hadapi. Tiba-tiba, Ye Yuan mendongak menatap langit dan berkata dengan dingin, mencari begitu lama, bukankah sudah waktunya untuk menunjukkan dirimu? Kaisar Surgawi Gostrich. Sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari kehampaan, menatap Ye Yuan dengan keheranan di matanya. Aura kedatangannya samar-samar terlihat. Sulit dipahami. Sungguh mengejutkan, itu adalah sosok Kaisar Surgawi yang kuat. Siapakah Kaisar Surgawi ini kalau bukan Kaisar Surgawi Gostrich? Ye Yuan membunuh semua orang di dalam dan menyebabkan keributan besar. Sebagai seorang kaisar surgawi yang kuat, wajar saja jika dia tidak menyadarinya. Hanya saja dia merasa bahwa para Empyrean bisa menjaga Ye Yuan. Pada akhirnya, keempat Empyrean Agung keluar dan diurus oleh Ye Yuan dengan satu pedang. Adegan tadi benar-benar membuatnya tercengang. Ye Yuan benar-benar dapat mengendalikan ruang waktu, membuat ruang waktu membeku. Meskipun sebelumnya dia tidak terlibat, dia merasakan kekuatan pengikat kata sejati Dao Surgawi ini sangat kuat. Bahkan jika itu dia, akan sulit untuk melepaskan diri dari ikatannya juga. Kaisar Surgawi Gostrich menatap Ye Yuan, tatapannya sebenarnya agak waspada. Anak muda, Kaisar Surgawi ini sepertinya tidak pernah memprovokasimu sebelumnya. Mengapa kau lari ke istana Yin Huaiku dan membuat keributan besar seperti ini? Kaisar Surgawi Gostrich menggunakan amarah yang muram untuk menekan rasa takutnya. Namun Ye Yuan sama sekali tidak peduli dan berkata dengan dingin, aku di sini hanya untuk membawa Wild Blade Ghost Empyrean pergi, tapi tidak ada yang mau berbicara baik-baik. Kaisar Surgawi Gostrich hampir memuntahkan darah tua. Kau menerobos masuk dengan begitu angkuh dan menginginkan orang-orang, siapa yang mau berbicara baik-baik denganmu? Kaisar Surgawi Gostrich berkata dengan dingin, jika kau membawanya pergi dengan satu kata, bukankah Kaisar Surgawi ini tidak akan punya wajah? Ye Yuan memikirkannya dan berkata, baiklah, aku akan memberimu wajah. Selesai berbicara, Ye Yuan menggenggam tangannya di depan Kaisar Surgawi Gostrich dan berkata dengan dingin, Kaisar Surgawi Gostrich, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi sebagai tanda belas kasihan dan lepaskan pedang liar hantu Empyrean. Mengatakan tolong, tetapi nada bicara Ye Yuan tidak menunjukkan niat memohon sama sekali. Jika Anda bersedia, Anda harus memberi. Tidak mau memberi, Anda juga harus memberi. Semua orang Empyrean memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Bocah manusia ini benar-benar sombong dan arogan. Ekspresi Kaisar Surgawi Gostrich menjadi pucat saat dia berkata dengan suara serius, apakah kau benar-benar berasumsi bahwa Kaisar Surgawi ini tidak berani melakukan apapun padamu? Ye Yuan berkata dengan tenang, kalau aku pergi, kau tak bisa menahanku.
Kalau aku ingin membunuh orang, kau tak bisa menghentikannya. Tak percaya. Kau bisa mencobanya. Setelah selesai berbicara, dia menangkupkan kedua tangannya lagi dan berkata, Kaisar Surgawi Gostrich, kumohon angkat tanganmu tinggi-tinggi sebagai tanda belas kasihan dan biarkan Wild Blade Ghost Empyrean pergi. Pembekuan waktu yang dipadukan dengan hukum spasial, sangat mudah bagi Ye Yuan untuk melarikan diri di depan Kaisar Surgawi Cakrawala pertama. Tetapi ingin menghentikan pembunuhan Ye Yuan, hal itu tidak mungkin kecuali para Empyrean ini bersembunyi di dalam Yin Huai Manor setiap hari. Kaisar Surgawi Gostrich menggertakkan giginya karena kebencian, ingin menamparkan orang ini sampai mati dengan satu tamparan. Tetapi dia benar-benar tidak berani mencoba. Wild Blade Ghost Empyrean hanyalah karakter kecil yang tidak terlalu penting. Para Empyrean di sisinya bukanlah apa yang dapat dibandingkan dengan seorang Wild Blade Ghost Empyrean. Jika mereka semua mati, bukankah dia akan menjadi jenderal tunggal tanpa pasukan? Sekalipun itu adalah Kaisar Surgawi, menampung begitu banyak Empyrean juga tidaklah mudah. Kekuatan Empyrean adalah raksasa di suatu wilayah. Jadi bagaimana mereka bisa begitu mudah menjadi bawahan orang lain? Mosa, kamu ternyata belum mati. Manusia kuat itu membiarkanmu pergi begitu saja. Di mana dia? Mayat surgawi Mosa tidak pergi, dia benar-benar ingin melihat seberapa besar kepercayaan diri manusia ini hingga berani menyerbu istana Kaisar Surgawi. Pada saat ini, banyak orang juga datang setelah mendengar berita itu. Melihat Mosa ternyata masih hidup, mereka pun tak kuasa menahan rasa terkejut. Mereka bahkan mengira Ye Yuan telah membunuhnya sejak lama. Wajah datar Mosa menyunggingkan senyum jelek dan berkata, dia masuk. Masuk. Dia nggak mungkin. Masuk begitu saja cuma buat nyari orang, kan? Kapan sih Yin Huai Manor gampang banget dimasuki? Mosa tersenyum pahit lagi dan berkata, dia berhasil masuk dengan susah payah. Wark. Beberapa ahli dao hantu di sampingnya langsung meludah. Salah satu dari mereka berkata, membunuh untuk masuk. Otak bocah manusia ini tidak akan rusak, kan? Dia sombong sekali tadi. Sekarang, kurasa dia sudah dibagi-bagi dan dimakan oleh Empyrean Cijue, kan? Bahkan jika dia adalah Empyrean puncak, menerobos masuk ke Yin Huai Manor dengan paksa juga merupakan tiket sekali jalan untuk keluar. Perkataan pendekar Ghost Dao ini diucapkannya di tengah jalan ketika dia membuka mulutnya lebar-lebar, menatap gerbang Yin Huai Manor dengan keterkejutan luar biasa. Sisanya memasang wajah ragu. Saat menoleh dan melihat, mereka langsung tercengang. Yang kulihat hanyalah sesosok manusia dan sesosok hantu, satu di depan dan satu di belakang, berjalan keluar dari pintu depan Yin Huai Manor. Mereka bahkan melihat beberapa tokoh penting Empyrean yang biasanya tidak akan mereka temui di belakang, mengawasi kedua orang itu pergi bagaikan mengusir dewa wabah. Melihat Ye Yuan membawa Ghost Empyrean Wild Blade, para Empyrean itu menghela napas panjang lega. Di luar, para hantu menunjukkan wajah terkejut, tidak memahami situasi. Namun, mereka merasa itu sangat mengesankan. Ahli dao hantu yang berbicara sebelumnya berkata dengan tergagap, keluar begitu saja. Tidak mungkin, kan? Mungkinkah anak manusia ini adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi? Mosa terbelalak dan lidahnya keluh, menggelengkan kepala, lalu berkata, bukan, dia cuma Empyrean. Tapi bagaimana mungkin seorang Empyrean bisa membawa pedang liar Empyrean hantu pergi? Mungkinkah? Kaisar Surgawi Gostrich melihatnya bertindak sewenang-wenang begitu saja. Kaisar Langit Gostrich tentu saja tidak akan membiarkan Ye Yuan bertindak lancang. Namun, membuat istana Yin Huai menderita kerugian besar hanya demi pedang liar langit hantu yang kecil itu tidak sepadan. Oleh karena itu, dia tetap berkompromi pada akhirnya. Lagi pula, Ye Yuan juga memberinya wajah. Meskipun wajah ini agak tidak menyenangkan. Mengikuti di belakang Ye Yuan, gelombang raksasa melonjak dalam hati Ghost Empyrean Wild Blade. Saat dia melihat Ye Yuan di dunia hutan abadi, Ye Yuan masih berada di alam dewa surgawi. Saat itu, Ye Yuan yang kecil dan lemah masih membutuhkannya, perlindungan dari Ghost Empyrean ini. Namun kini, baru 1000 tahun berlalu, Ye Yuan membawanya, tawanan itu, keluar dari istana Kaisar Surgawi. Yang lebih mengerikan lagi adalah ketika dia dibawa keluar, dia bahkan melihat Kaisar Surgawi Gostrich. Pada saat itu, ekspresi Kaisar Surgawi Gostrich sungguh sangat mempesona. Kemudian, Ye Yuan membawanya pergi di depan wajah Kaisar Surgawi Gostrich. Sebelum dia pergi, Ye Yuan bahkan berkata, terima kasih atas wajah Kaisar Surgawi Gostrich. Apa-apaan itu? Kalau saja Kaisar Surgawi Gostrich tidak ada, maka semuanya masih baik-baik saja. Namun, Kaisar Surgawi Gostrich masih ada. Terlebih lagi, melihat situasinya, Yin Huai Manor baru saja mengalami pertempuran hebat. Lalu, bagaimana caranya Ye Yuan melakukannya?
Ghost Empyrean Wild Blade mengerti bahwa bagaimanapun Ye Yuan melakukannya, pemuda di depannya ini bukan lagi anak kecil yang dulu mencari perlindungan di bawah sayapnya. Kedua orang itu baru saja berjalan beberapa jalan ketika tiba-tiba segerombolan hantu dan monster menyerbu mereka. Ketika mereka melihat Ghost Empyrean Wild Blade di belakang Ye Yuan, mereka langsung terpaku di tempat. Wild Blade, bagaimana? Bagaimana kau bisa keluar? Ketika seorang Ghost Dao Empyrean di depan melihat Wild Blade, dia memasang ekspresi seperti hantu yang baru saja melihat hantu. Sangat menarik. Wajah Wild Blade menunjukkan ekspresi terharu dan berkata sambil tersenyum, Yu Fang, tuan mudalah yang menyelamatkanku. Tatapan Yu Fang dari Empyrean tertuju pada tubuh Ye Yuan dan ia berkata dengan terkejut, Tuan muda. Anak ini. Bukankah kau bilang tuan mudamu adalah seorang dewa surgawi? Hanya berdasarkan dia bisa menyelamatkanmu dari penjara hantu Yin Huai Manor. Wajah Wild Blade sedikit memucat, dan dia berkata, Yu Fang, jangan lancang. Tuan muda bukan lagi pemuda lemah seperti dulu, dia sekarang sudah menjadi pembangkit tenaga Empyrean. Bahkan Kaisar Surgawi Gostrich agak takut padanya. Empyrean Yu Fang memasang ekspresi tidak percaya, mengamati Ye Yuan dari atas ke bawah. Namun Ye Yuan tak mau berpanjang lebar dengan mereka dan berkata dengan dingin, Wild Blade, pergi. Baik, tuan muda. Wild Blade menjawab dan pergi bersama Ye Yuan. Sesampainya di kediaman Wild Blade, Ye Yuan langsung berkata, Wild Blade, apakah kau tahu di mana di wilayah hantu Shinra terdapat Silvernet Blood Essence? Ghost Empyrean Wild Blade berkata dengan heran, Silvernet Blood Essence adalah harta karun alam peringkat 8 yang sangat berharga. Harta ini juga sangat langka di wilayah hantu Shinra. Untuk apa tuan muda menginginkannya? Ye Yuan berkata, mutiara penekan jiwa rusak parah. Tanpa debu tertidur lelap. Aku sangat membutuhkan esensi darah jaring perak untuk memulihkan kekuatannya. Ghost Empyrean Wild Blade memucat ketakutan dan berkata, apa? Lord Dashless dia. Dia sangat kuat. Siapa yang bisa membuatnya tertidur? Mungkinkah? Seorang kaisar surgawi yang kuat. Dalam ingatanku, kekuatan Dashless tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Kaisar surgawi tidak muncul, tidak seorang pun dapat melakukan apapun padanya. Hanya saja Ghost Empyrean Wild Blade tidak tahu bahwa mutiara penekan jiwa telah lama mencapai tingkat harta roh kaisar surgawi. Kekuatan Dashless bahkan meningkat lebih jauh dari sebelumnya. Ye Yuan hanya menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Nineorigin bukan hanya sekedar pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi yang sederhana. Itu adalah eksistensi tertinggi yang mampu bersaing dengan kaisar surgawi langit ke-9. Pulih dari keterkejutannya, Ghost Empyrean Wild Blade mengerutkan kening dan berkata, esensi darah Silvernet adalah item tonik yang hebat bagi para ahli jiwa dewa. Setiap kali esensi darah Silvernet terbentuk, ia akan menarik para ahli kaisar surgawi untuk bertindak. Bahkan akan ada situasi di mana beberapa kaisar surgawi terbunuh karena pertempuran memperebutkan esensi darah Silvernet. Seiring waktu, sebagian besar dari mereka dikendalikan oleh kaisar surgawi tingkat menengah, bahkan mungkin mereka yang berada di atas mereka. Ye Yuan mendengarkan sampai alisnya berkerut erat juga. Dia tahu bahwa Silvernet Blood Essence sangat populer, tetapi dia tidak menyangka kalau popularitasnya sampai sejauh ini. Merebut esensi darah Silvernet dari tangan seorang kaisar surgawi tingkat menengah, itu tidak dapat dilakukan, kecuali dia sudah bosan hidup. Tidak ada cara lain. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata. Ghost Empyrean Wild Blade berkata dengan susah payah, ada caranya, tapi juga sangat berbahaya. Esensi darah jaring perak ini diproduksi di 3 kolam darah besar wilayah hantu Shinra. Ketiga kolam darah besar tersebut masing-masing adalah kolam darah neraka, kolam darah kepunahan, dan kolam darah asura. Legenda mengatakan bahwa ketiga kolam darah besar tersebut dikumpulkan dan dibentuk oleh darah para ahli tertinggi di zaman kuno. Tidak hanya ada kebencian yang mendalam, tetapi juga ada sisa-sisa jiwa para ahli tertinggi yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Tentu saja, tempat ini juga merupakan lahan kultivasi yang luar biasa bagi para ahli Dao hantu. Akan ada banyak ahli Dao hantu dan ahli jalur mayat yang berada di sana sepanjang tahun. Di sana, akan ada banyak ahli Empyrean yang menerobos setiap tahun, tetapi juga banyak ahli Empyrean yang sekarat. Beberapa ahli kaisar surgawi juga tidak pernah kembali setelah memasuki kedalaman. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam. Benar saja, esensi darah jaring perak ini benar-benar merepotkan. Namun, betapapun merepotkannya, dia harus pergi juga. Waktunya sudah sangat sempit. Ia sudah tidak mampu lagi berlama-lama. Pada tingkat ini, Dashless dan Mu Lingsui akan berada dalam bahaya. Tatapannya berubah tajam dan dia berkata, di mana kolam darah terdekat dari sini? Ghost Empyrean Wild Blade terkejut dalam hati, mengetahui bahwa Ye Yuan sudah bertekad. Ia lalu berkata, Asura Blood Pool. Bersambung.